Koder, perkenalkan, namaku KL. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajakmu untuk belajar membuat permainan Operation Game. Apa itu Operation Game? Operation Game adalah permainan motorik yang dibuat pada tahun 1960-an. Pemain dengan pencapitnya harus mengambil benda yang ada di lubang papan permainan tanpa menyentuh pinggir lubang. Pinggir lubang terbuat dari besi. Jika pencapit menyentuh besi tersebut, maka lampu buzzer di hidung akan menyala. Yang dapat mengambil semua bendanya dialah pemenangnya. Kita akan membuat Operation Game versi microbit, di mana tidak hanya membuat suara saat pencapit menyentuh dinding, tetapi kita akan menghitung berapa kali pemain menyentuh dindingnya. Pemenangnya adalah pemain dengan angka sentuh paling rendah. Untuk membuat proyek ini, kamu akan membutuhkan beberapa material. Cek video selanjutnya untuk mengetahui material apa saja yang diperlukan. Material yang kamu butuhkan adalah papan styrofoam, aluminium foil, kertas, alat potong dan lem, pulpen, alligator clips, dan microbit kit. Papan styrofoam, aluminium foil, kertas, alat potong dan lem, pulpen, alligator clips, dan microbit kit. Pertama, buat desain di kertas. Gunakan kreativitasmu untuk mendesain karakter pilihanmu. Sebagai contoh, kamu bisa menggambar robot. Jangan lupa untuk menambahkan bagian yang akan dilubangi. Kamu dapat menggambar bentuk yang kamu mau, seperti lingkaran atau kotak. Jika sudah, kamu mau memotong bagian lubang dengan gunting atau cutter. Berikut hasilnya. Selanjutnya, kita akan melubangi papan styrofoamnya. Kamu dapat menggaris pola dari kertas tadi dengan pulpen. Kemudian kamu potong dengan gunting atau cutter. Jika perlu, minta tolong pada orang tuamu untuk membantu melubangi styrofoamnya. Pastikan lubang pada styrofoam sudah sesuai dengan lubang pada kertasmu. Jika sudah sesuai, kita akan tutup styrofoam dengan aluminium foil dan lem. Tunggu hingga kering. Jika sudah kering, buat sayatan pada aluminium yang ada di lubang. Sisa aluminium akan kita lem di bagian dinding dalam lubang. Pastikan sisa aluminium foil menempel dengan baik di dalam dinding. Kita akan menggunakan aluminium foilnya sebagai rintangan permainan. Jika capitan menyentuh aluminium foilnya, maka touch counter akan bertambah 1. Jika lemnya sudah kering, kamu dapat menempelkan kertas karaktermu di atas aluminium foil. Jangan lupa tutupi bagian belakang papan permainan dengan kertas juga.
pembuatan pencapitnya kita membutuhkan 2 stick. Pastikan sticknya tidak terlalu besar karena kita akan menggunakannya untuk mengambil benda yang ada di dalam lubang papan permainan kita. Nah, caranya kita ambil salah satu sticknya, kita mau tutupi dengan aluminium foil, bisa menggunakan dengan lem. Jadi kita pakai lem. Jadi kalau bisa semuanya tertutupi seperti ini. Jadi kita mau bikin seperti ini, dan kalau sudah dilem, pastikan biarkan mengering. Jadi kita mau tunggu dia kering dulu. Seperti itu. Okay, now let's move on to the next one. Oke, jadi ini contoh yang sudah kering, jadi sudah tertutup oleh aluminium foil hampir semuanya, dan kita mau gabungkan nih. Nah, kalau kita mau bikinnya seperti ini terlalu nempel, itu nanti agak susah untuk digunakan. Jadi dengan bantuan styrofoam sisa kita buat papan tadi, kita bisa potong sedikit saja. Jadi misalnya kita potong sedikit seperti ini, dan kita mau buat gap. Jadi seperti ada gap antara satu dan lainnya, satu stick dan lainnya. Jadi bisa digunakan pakai lem. Jadi kita kasih lem lagi. Kita akan lem satu sisi dan lem sisi lainnya. Gitu. Jadi kita akan lem satu sisinya di sini. Terus kita lem lagi sisi satunya lagi. Oh, come on. I didn't succeed. Oke, jadi kita akan menggunakan sisa gitu. Jadi menggunakan styrofoam kecil ini kita akan lem untuk ditempelkan ke sini. Jadi kita mau kasih lem dan beri lemnya di sisi satunya. Dan kita punya semacam sumpit, jadi ada capitannya dengan sumpit. Kita biarkan mengering dulu. Kalau perlu bisa juga diberikan selotip di sekitarnya biar lebih kuat, biar nggak terlepas seperti itu. Oke, jadi ini sudah jadi, ada gap antara dua stick, dan aku kasih selotip biar lebih secure, dan ini akan memudahkan kita untuk mengambil seperti pakai sumpit. Jadi untuk mengambil bendanya nanti lebih mudah untuk diambilnya, dan selesai. Kita akan menggunakan MakeCode.microbit.org untuk menyusun codingnya. Kita buka dulu MakeCode.microbit.org dan kita klik New Project. Di sini kita beri nama gamenya Operation Game, dan kita klik Create. Nah, kita bisa hapus Forever block-nya karena kita tidak memerlukan Forever block. Nah, di sini kita akan menggunakan satu variabel, yaitu touch counter, di mana dia akan menyimpan berapa kali pemain menyentuh capitannya dengan ke papannya. Nah, jadi kita buat variabelnya dulu. Bisa kita beri nama touch counter. Dan kita mau set setiap kita mulai game kita mau set touch counternya ke 0. Nah, kalau sudah, kita mau gamenya itu dimulai kalau kita tekan tombol A, dan game akan selalu dijalankan sampai pemain menekan tombol B. Itu pertanda gamenya sudah selesai. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan input on button A press. Kita taruh di samping. Dan yang mau kita lakukan untuk menandakan gamenya sudah dimulai, kita bisa menggunakan ini. Misalnya centang.
Jadi gamenya sudah dimulai dan bisa juga menambahkan suara. Di sini misalnya kita pakai start challenge. Aku akan pilih power up. Nah, karena pakai suara ini, kita kemungkinan perlu pakai pause biar suaranya terdengar sampai akhir. Jadi di sini kita boleh kasih misalnya 1 second. Jadi kalau kita coba klik tombol A, akan terdengar suara ding ding, itu menandakan gamenya sudah dimulai. Nah, sebelum kita mulai gamenya, kita mau tambahkan lagi set touch counternya kembali ke 0 agar selalu di reset. Setiap kita klik tombol A itu selalu di reset. Nah, kalau sudah kita mau mengkode bagian gamenya. Nah, gamenya ini kita perlu loops di mana gamenya akan selalu dijalankan sampai pemain menekan tombol B. Jadi kita akan menggunakan while, lalu kita ke logic, kita kasih not, lalu kembali ke input, kita pilih button, press, tapi kasihkan B. Ini untuk menandakan selama kita tidak menekan tombol B, itu selalu diulang kode di dalam sini. Kalau sudah ditekan tombol B-nya, dia akan stop dan lanjut ke kode berikutnya. Nah, kita akan masuk di sini ketika bermain apa sih yang mau kita buat. Kita mau mengecek apakah pencapitnya menyentuh papan gamenya. Kita akan menggunakan logic if then. Kita akan menggunakan if then dan kita mau bilang kalau pencapitnya menyentuh, maka touch counternya akan bertambah 1 dan ada suara juga. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai input, kita akan menggunakan pin P0 is press. Nanti pencapitnya akan kita sambungkan ke P0 dan nanti papannya akan ke ground. Jika mereka saling menyentuh akan membuat close circuit dan menyalakan kode ini. Nah, di dalamnya kita bisa kasih musik, suara. Di sini aku akan kasih jadi. Nah, itu kita mau buat touch counternya bertambah 1 dengan cara change touch counter by 1 di variabel. Dan kita juga mau memperlihatkan touch counter kita sekarang ada berapa. Kita kasih show number. Untuk 0-nya kita kasih variabel touch counter. Kalau kita coba, kita tekan A. Dan jika menyentuh P0, kamu bisa lihat ini ada angka 1. Jika jadi 2 dan selanjutnya. Dan jika kita tekan tombol B, tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita tekan P0-nya lagi, 3-nya tidak berubah menjadi 4 karena kita sudah tekan B dan kode di dalam while ini sudah berhenti. Nah, tapi kita nggak tahu, player tidak tahu kalau dia sudah menekan tombol B. Jadi kita akan menambahkan suara untuk menandakan gamenya sudah selesai. Jadi di bawah while bisa kita kasih music. Misalnya kalau tadi power up, sekarang power down. Berarti gamenya sudah selesai. Dan kita bisa kasih string. Contohnya game over. Dan kita juga bisa menambahkan satu lagi di mana kita mau kasih tahu touch counternya itu berapa. Jadi kita mau kasih misalnya you touch berapa kali, how many times. Kita bisa pakai append text. Daripada stringnya itu terpisah, kita bisa menjadi satu menggunakan join. Jadi text ada join, kita masukkan, dan untuk hello kita tulis you touch. Jangan lupa spasi. Untuk world-nya kita pakai variabel touch counternya, dan untuk times-nya kita tinggal tekan tanda plus di sini, dan jangan lupa spasi dulu baru times.
seperti ini. Nah, kalau kita cek, mari kita coba cek. Dan kalau kita tekan D, kamu bisa lihat langsung tulisannya game over. Jadi sini ada tulisan game over. Lalu you touch or coins. Jadi kelihatan ya touch counternya sudah ada. Jadi seperti itu. Kalau mau diulang lagi, tinggal tekan tombol dan counternya dimulai dari dan game over. Kamu boleh pindahkan ke microbit dan cek di microbit kamu. Selamat mencoba.